nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Tujuan video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Roni Padli SEMM. Baik, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang sistem informasi mengenai e-commerce Shopee PT Indonesia. Namun sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 beranggota 5 orang. Di sini saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Trinita, NIM saya 2010 10 5039. Selanjutnya ada Milas Adam, NIM di 2020 10 500-196. Selanjutnya ada Dea Safitri di NIM 20 10 10 5047. Ada Berkat Izanuhu NIM 20 10 10 50 3373. Dan selanjutnya ada Mustika Rantobulo di NIM 20 10 10 5099. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang sistem informasi e-commerce Shopee. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Shopee. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura, yang dimiliki oleh Sea Limited atau sebelumnya dikenal dengan nama Granea, yang didirikan pada tahun 2019 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadikan negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi oleh Shopee. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kejadian produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul melalui dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menjadikan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba dan keuntungannya. Definisi perusahaan juga bisa ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Menurut undang-undang, perusahaan adalah suatu badan usaha di negara Kedaulatan Republik Indonesia atau NKRI yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Dan selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan. Yang pertama, koordinatif, berarti diperlukan koordinasi oleh semua pihak untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan. Yang kedua, lokasi, berarti berada pada suatu tempat dalam kawasan geografis yang jelas. Dan yang ketiga, dinamis, berarti dapat menyesuaikan diri dan mengikuti perusahaan yang ada. Selanjutnya ada faktor-faktor berdirinya perusahaan. Yang pertama, badan hukum dan badan usaha yang akan dipilih. Yang kedua, jenis usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, semua produksi, sarana produksi, dan yang keempat, perusahaan, hasil produksi, dan yang kelima, lokasi badan usaha.
Yang selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan. Di dalam suatu perusahaan terdapat bermacam-macam jenis dan tipe perusahaan sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Berikut ini akan dijelaskan jenis-jenis perusahaan dan tipe perusahaan sesuai dengan bidang yang dikerjakan, yaitu yang pertama ada perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang pencarian bahan yang disediakan oleh alam. Lalu yang kedua ada perusahaan agraris, adalah suatu perusahaan yang proses kegiatan mengolah tanah untuk memproduksi hasil-hasil bumi yang berguna bagi masyarakat. Yang selanjutnya itu yang ketiga ada perusahaan perdagangan atau perniagaan. Yang disebut juga dengan perusahaan perniagaan adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang tukar menukar dan atau membeli barang. Lalu yang keempat itu ada perusahaan industri, yaitu suatu perusahaan yang mengubah bentuk bahan mentah dan kemudian mengolah bahan mentah tersebut menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Yang kelimanya itu ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang pelayanan jasa atau servis kepada konsumen, klien, atau langganan dengan memiliki tujuan agar dapat memperoleh pendapatan berupa imbalan jasa. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen informasi sistem. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Berikut pendapat salah satu ahli mengenai apa itu sistem informasi manajemen. Yang pertama ada A. O'Brien. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam informasi yang tertentu. Fungsi sistem informasi manajemen. Berikut ini beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen. 1. Meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. 2. Mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang berkoordinasi. 3. Berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam bisnis. Karena dalam bisnis, keputusan dibuat berdasarkan informasi yang relevan dan informasi yang relevannya hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. 4. Membantu dalam membangun hubungan yang sehat antara setiap orang dari departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang tepat. 5. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data dengan sajian data secara akurat dan relatif. 6. Untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Sebagai sarana
untuk meningkatkan SDM dengan ketersediaan unit kerja yang sistematis dan terkoordinasi berbasis teknologi, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Sistem informasi atau sistem ini menyimpan semua histori data dan informasi dalam bisnis data. Itu sebabnya sistem ini sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi bisnis. Tujuan sistem informasi manajemen atau SIM yang digunakan oleh Shopee ada 4, yaitu 1. Transaction processing atau TPS merupakan sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi dan dikembangkan untuk digunakan memproses data dalam jumlah yang besar untuk transaksi bisnis yang rutin, misalnya daftar gaji dan lain sebagainya. Pada e-commerce, Shopee ini yang merupakan Transaction Processing System atau TPS, yaitu customer sebagai resepsionis dan customer relation officer. Penjual juga terlibat di dalamnya. Pembeli juga terlibat di dalam proses transaksi yang ada, serta penjual saksi mampu membeli yang ada. Membeli bisa mengubah data dari produk, bisa bertanya mengenai hal-hal yang terkait yang dijual. Contohnya, dengan satu aktivitas yang ada di Shopee, baik pemberian diskon, promo, berupa transaksi maupun pertanyaan lain yang felsal, serta lain sebagainya, hubungan dengan e-commerce Shopee. Finance bertugas menjalankan pengelolaan keuangan perusahaan serta menjalankan penginputan atas semua aktivitas transaksi keuangan yang ada di dalam Shopee. Quality Control atau QC, yaitu untuk memonitoring terkait produk-produk yang dijual oleh seller yang berhubungan di dalam Shopee, seperti memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan kualitas yang terbaik dalam produk ataupun jasa di dalam Shopee. 2. Manajemen Information System atau MIS merupakan pendukung spektrum tugas dari organisasi yang lebih luas dari Transaction Processing System atau TPS, termasuk analisis keputusan serta membuat keputusan. Manajemen informasi sistem atau MIS yang dihasilkan yaitu berupa informasi yang dipakai untuk mengambil keputusan serta bisa digunakan untuk membantu menyatukan dari beberapa fungsi informasi bisnis yang telah terkomputerisasi. 3. Decision Support System atau DSS. Sedikit mirip dengan manajemen informasi sistem atau MIS, yaitu sama-sama terkomputerisasi yang digunakan untuk sumber daya datanya. Decision Support System atau DSS berawal dari MIS sebab mementingkan pada fungsi mendukung untuk membuat keputusan di dalam keseluruhan tahapannya. 4. Executive Information System atau EIS merupakan sebuah sistem yang terkomputerisasi atau berbasis data yang menyediakan akses untuk eksekutif secara mudah ke informasi internal serta eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Baik, keunggulan dan
kelemahan Shopee. Kelebihannya yang pertama, Shopee memiliki payment gate tersendiri yang dinamakan ShopeePay. Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan tenaga dan waktu untuk mencari barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, dana yang sudah terbayar ditampung dahulu pada rekening penampung sementara. Nantinya dana tersebut baru disalurkan pada penjual ketika pelanggan sudah mengkonfirmasi penerimaan barang. Yang keempat, memiliki fitur terdekat yang memungkinkan pembeli mencari penjual terdekat dari posisi calon pembeli berada. Yang kelima, adanya fitur beriklan bagi para penjual yang ingin produknya di urutan atas. Yang keenam, ada pula fitur live chat yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual walaupun tidak bertemu muka. Yang ketujuh, tersedianya kategori produk yang sangat luas. Alhasil penjual bisa menjual jenis barang apa saja. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penjual dan pembeli yang dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan. Kelemahannya yaitu yang pertama, payment gate Shopee atau ShopeePay belum dapat dipercayai tingkat keamanan sistemnya. Hal ini dikarenakan ShopeePay sempat berhenti untuk beberapa saat. Yang kedua, Shopee bekerja sama dengan sistem tracking perusahaan ekspedisi seperti JNE, Pos Indonesia, dan lain-lain, sehingga ketika server ekspedisi tersebut down, maka pelanggan tidak dapat menyelesaikan tracking. Yang ketiga, terlalu mudahnya seseorang untuk mengakui diri sebagai penjual. Yang keempat, situs yang susah diakses pada waktu tertentu. Yang kelima, produk yang ditampilkan terkadang tidak sesuai dengan yang asli. Yang keenam, tidak bisa terjadi harga tawar-menawar. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan tentang pengaruh kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian produk fashion. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Kemudahan penggunaan ketika mengakses Shopee ternilai baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran kemudahan penggunaan dalam memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mengakses Shopee tercapai berdasarkan sikap responden terhadap keputusan pembelian produk fashion di Shopee relatif cukup tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian produk fashion sebesar 20,7%. Variasi keputusan pembelian dijelaskan oleh variabel kemudahan penggunaan, sedangkan sisanya sebesar 0,793 atau 79,3% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan ada penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.